Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan selamat datang di podcast kita Kemenak Kabupaten Merauke. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Said Mustafa yang akan menjadi host pada pertemuan kali ini. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai uang pulang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kali ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Itu artinya kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, sahabat religi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua ini adalah tergolong daripada orang yang akan berbangga bersenang hati akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadah 'alal nar." Barang siapa yang akan berbangga akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah insya Allah akan selamatkan kita daripada api neraka. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat spesial. Namun lebih spesialnya lagi, kita dibersami oleh narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Samsul SAG MPDI, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Subhanallah Bapak, kali ini kita akan membahas tema yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Kira-kira Bapak ini langsung saja Bapak ya, pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa kira-kira Bapak yang dimaksud dengan Ramadan sebagai uang pulang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih atas undangan untuk kami jadi bagian dalam persiapan menyambut Ramadan 1447 Hijriah 2020 Masehi ini, yang tentu sudah kita menanti-nanti bersama sebagai orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Tentu kita sangat berbangga seperti saya katakan tadi bahwa man fariyat dukhul Ramadan haramallahu jasahu 'alal nar, itu yang penting untuk kita mari bersama. Kemudian Ramadan sebagai ruang yang pula bagi kita sekalian adalah dalam rangka bukan kita pulang ke suatu tempat karena kita bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau kita bepergian perjalanan sehingga pulang ke rumah. Tapi bagaimana kita memaknai Ramadan sebagai pulang, tempat pulang ini adalah agar kita semakin mampu memiliki kondisi batin yang tenang, kondisi batin yang penuh kejujuran dan arif menghadapi kehidupan yang ada ini. Jadi dengan Ramadan ini kita diajari bersama, dilatih bersama agar kita menjadi orang yang betul-betul mampu memaknai kehidupannya, sehingga batinnya menjadi batin yang tenang, kemudian jujur, berintegritas bagi kita sekalian sebagai ASN juga, dan penuh semangat menghadapi kehidupan, agar nantinya tentunya ketika pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul dalam pulang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya orang yang sampaikan. Ya, terima kasih Bapak ya. Artinya kita selaku manusia yang memang dilahirkan secara fitrah, dan tetapi dengan dinamika kehidupan, dengan bulan Ramadan kita bisa kembali lagi pada kefitrahan manusia itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, ini kenapa konsep pulang terasa relevan hari ini, Pak? Baik, terima kasih bahwa
Konsep kepulangan ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari ini karena begitu kita tahu kehidupan manusia sekarang, zaman now ini adalah zaman yang penuh dengan kebisingan. Kebisingan kehidupan umat manusia yang kadang memang terpengaruh oleh nafsunya sehingga melupakan arti penting kehidupan ini, yang kemudian karena itu kemudian muncullah opini-opini publik yang tidak bertanggung jawab sehingga kemudian memperbandingkan mereka sebagian besar itu kehidupan dunia ini dianggap lebih penting daripada sesungguhnya kehidupan akhirat yang sangat penting bagi kita sekalian sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka Ramadan ini jadi bahwa kita harus mampu betul-betul mengajak diri kita, batin kita kepulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Rahman dan Rahim Allah itu betul-betul kita rasakan fid dunya wal akhir ke depannya. Ya, terima kasih Bapak, sangat luar biasa. Untuk yang ketiga Bapak, ini tip buat kita bagaimana cara pulang dalam tanda petik Bapak di tengah kesibukan kerja. Baik, bahwa kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang tentu harus memberikan pelayanan terbaik kepada umat, kepada masyarakat, maka kita harus menata niat kita bahwa pelayanan kita, kerja kita ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan ke sana, niatan kita bekerja ini tentu kita memilih spirit yang kuat, semangat yang tinggi dan keikhlasan yang luar biasa, sehingga setiap pelayanan kemudian karena sudah niatu ibadah maka bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada keberkahan-keberkahan yang akan didapat oleh kita sekalian. Maka kita selaku ASN jangan lupa setiap saat ya minimal 5 sampai 10 menit kita kembalikan bermuhasabah bahwa sejatinya kita ini dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ASN ini, pegawai ini ada yang luar biasa, dan apalagi ada di Kementerian Agama, satu kementerian yang membawa nama agama adalah kita semuanya. Maka sebagai orang yang ada di dalamnya harus betul-betul punya niat yang tulus dan dibungkus dengan sebuah niat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu dengan Ramadan ini juga harus jaga lisan, harus jaga pikir, harus jaga akhlak, moral, etika kita agar pelayanan kita juga baik dan Ramadan yang kita hadapi juga membawa makna berkah pada kita sekalian. Terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita untuk meluruskan niat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat luas. Baik Bapak, untuk yang keempat ini kira-kira apa bentuk pulang dalam konteks sosial kita Bapak? Baik, terima kasih bahwa kita sebagai makhluk sosial yang mana manusia ini tidak lepas dengan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara tentu di dalamnya, maka kita tidak akan hidup sendirian karena di samping ya kita adalah individual juga sosial. Maka kemudian dengan Ramadan ini kita pulang secara sosial dan kita harus hadir untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang memang butuh perhatian dari kita bersama. Karena banyak di antara saudara kita baik yang muslim utamanya yang masih du'afa, fakir miskin, anak yatim piatu, maka kemudian dengan Ramadan di samping ada konsep zakat fitrah di dalamnya, maka harus kuatkan dalam diri kita untuk berinfak, bersedekah, beramal dari harta yang kita miliki ini agar kemudian harta yang kita punya bermakna, bernilai sosial kepada orang lain berapapun bentuknya. Maka kami mengajak kepada kita sekalian hadirin pemirsa semuanya, dalam Ramadan ini secara aspek sosial kita harus hadir di masyarakat dengan memberikan sebagian harta kita. Satu adalah kewajiban zakat fitrah bagi yang mampu. Yang kedua adalah bagaimana yang punya harta harus dihitung untuk melakukan zakat malnya. Ketika tidak memiliki di situ, maka ya kita berinfak, bersedekah agar saudara kita yang kurang mampu juga memiliki semangat
di dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih nanti juga akan bahagia pasca Ramadan ini. Itu mungkin kepulangan sosial, agar kebersamaan diri kita dengan orang lain harus dibangun dengan bersedekah, beramal soleh, berinfak dan sedekah itu. Itu artinya dengan adanya konsep zakat di bulan Ramadan itu berarti mengajarkan kita selaku umat Islam untuk care atau peduli kepada orang lain, Bapak ya. Betul. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat saling membantu di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang terakhir Bapak, ini kira-kira pesan Bapak yang ingin disampaikan dalam menyambut ibadah bulan puasa kali ini, apa tip Bapak untuk kita semua? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sejak kita masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Agar kita diberikan umur yang panjang sampai kemudian hadir di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita yang pertama harus bahagiakan diri kita menyambut Ramadan ini, gembirakan diri kita menyambut Ramadan ini. Ketika sudah gembira menyambut Ramadan ini, maka kemudian kita akan melaksanakan ibadah-ibadah soleh dan sosial yang besar, yang banyak di bulan suci Ramadan. Maka kami mengajak kepada kita sekalian, mari kita tata niat menghadapi Ramadan dan kita kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kemudahan beribadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah yang fardu, yang sunnah, baik baca Al-Quran, sholat malam dan sebagainya, tarawih dan di dalamnya ada di situ. Kami mengajak kepada kita semuanya dengan Ramadan 2026 ini, harapan kita semakin kuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita lebih bermanfaat kepada sesama manusia, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan itu semuanya, dan diri kita, rezeki kita, kehidupan kita, pekerjaan kita juga berdampak sosial dan ada manfaatnya kepada semua manusia, umat Islam dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu yang kita harapkan. Sekali terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani kita sehingga terus kita berikan kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sebagai Abdullah yang juga kita diberi kesadaran bagaimana hidup di dunia itu mampu melestarikan kehidupan yang baik, lingkungan yang baik. Maka disitulah tugas kita sebagai khalifatullah di alam jagat raya yang kita rasakan, insya Allah yang tidak lama kita hidup di dunia ini, karena kita hanya sebentar dalam kehidupan dunia itu. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin kali ini cukup Bapak, dan kami terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak telah bersedia untuk membersamai kami untuk memberikan motivasi kepada, terutama kepada ASN dan halayak luas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sahabat religi dimanapun Anda berada bahagia selalu dan mampu menjalani bulan puasa dengan sehat, dengan baik, dengan maksimal menuju hari kemenangan. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.